Mengacu pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, berikut turunan peraturan pemerintah serta permenaker yang berlaku. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa isu berikut ini? Yaitu, menurut hasil evaluasi, ternyata perusahaan tidak melihat kualitas kinerja baik dari sejumlah karyawan baru yang direkrut. Manajemen meminta Anda untuk memperlakukan mekanisme kontrak kerja yang tidak langsung panjang periodenya, agar selama periode kontrak awal tersebut, perusahaan dapat memastikan apakah kualitas kerja karyawan baru tersebut memenuhi kriteria atau sebaliknya. Bagaimana langkah yang Anda ambil agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku? Baik, sebelumnya kita akan melihat tentang UU nomor 13 tahun 2003, UU nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Di dalam perjanjian di Indonesia terbagi dari dua, yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, dan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. Di dalam PP nomor 35 tahun 2021 turunan dari UU Cipta Kerja mengatur bahwa PKWT hanya boleh untuk pekerjaan tentang pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan musiman, pekerjaan terkait produk baru atau kerja baru yang kegiatannya bersifat percobaan, serta durasi dari PKWT yaitu maksimal 5 tahun. Dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan sepanjang sifat pekerjaannya memenuhi kriteria-kriteria di atas. Kemudian masa percobaan atau probation itu hanya boleh diperlakukan pada PKWTT atau pegawai tetap dengan maksimal waktu 3 bulan sesuai dengan pasal 60 UU 13 tahun 2003. Sedangkan untuk pekerja PKWT atau pekerja kontrak itu tidak diperbolehkan adanya masa probation. Kalau ada, otomatis perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Nah, sekarang permasalahannya adalah manajemen ingin memastikan kualitas kinerja karyawan yang baru itu sebelum diterima kontrak itu sesuai. Sedangkan PKWT itu tidak boleh ada masa percobaan atau probation. Yang boleh itu hanya PKWTT atau yang tetap. Nah, langkah yang dapat ditempuh yaitu menggunakan PKWT jangka pendek yang sah. Di sini pertama-tama adalah buat PKWT awal dengan durasi yang singkat, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dalam periode tersebut, perusahaan bisa mengevaluasi kualitas kerja dari karyawan-karyawan baru tersebut. Jika karyawan tersebut performanya bagus, PKWT tersebut dapat diperpanjang hingga batas maksimal yaitu 5 tahun. Jika tidak sesuai, kontrak dari para pekerja tersebut dapat dihentikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian jika posisi dari pekerja tersebut ternyata posisinya permanen, dapat digunakan PKWTT dengan masa probation. Di sini PKWTT kan diperbolehkan masa probation atau percobaan, beda dengan PKWT. Nah, untuk posisi PKWTT dengan masa probation ini bisa menggunakan masa percobaan 3 bulan sesuai dengan pasal 60 UU 13 tahun 2003. Jika tidak lolos dari probation atau masa percobaan, perusahaan dapat memutus hubungan kerja sesuai aturan yang berlaku atau sesuai aturan yang disepakati di perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian, baik PKWT maupun PKWTT sebaiknya dalam perjanjian kerja yang ditandatangani sebelumnya itu memuat klausal tentang evaluasi kinerja dari karyawan tersebut yang jelas indikatornya. Periode evaluasinya juga harus jelas serta konsekuensi jika tidak mencapai dari target yang diinginkan oleh perusahaan. Ini akan memberikan kekuatan legal sekaligus transparansi bagi karyawan sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi di akhir nanti. Kemudian adalah pertimbangkan alternatif outsourcing atau masa percobaan melalui vendor. Nah, di sini jika sifat pekerjaan tersebut memungkinkan, perusahaan bisa menggunakan vendor maupun outsourcing untuk masa-masa awal. Setelah karyawan tersebut terbukti apakah kompeten dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan, bisa ditarik menjadi karyawan perusahaan dengan status PKWT maupun PKWTT. Baik, terima kasih.
Kemudian selanjutnya adalah mengenai apa perbedaan antara pekerja paruh waktu dan pekerja harian dan pekerja full time. Di sini pekerja full time itu merupakan pekerja dengan jam kerja 7-8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan untuk harian lepas ini sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan atau proyeknya. Kemudian untuk paruh waktu di sini jam kerjanya itu kurang dari 40 jam per minggu. Contohnya bisa 4 jam per hari, 3 jam per hari, sesuai kesepakatan pekerja dengan perusahaannya. Kemudian status dari pekerja untuk full time itu PKWT maupun PKWTT. Sedangkan untuk harian lepas itu PKWT dengan harian. Bisa kurang lebih sama dengan 3 bulan berturut-turut. Kemudian untuk yang paruh waktu PKWT dan PKWTT untuk part-timer. Sedangkan untuk sistem upahnya untuk full time di sini merupakan bulanan. Harian lepas ini upahnya dibayarkan per hari. Kemudian untuk paruh waktu di sini dihitung berdasarkan jam atau per hari sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian untuk hak BPJS dan THR-nya di sini full time itu perusahaan harus memberikan BPJS dan THR. Sedangkan untuk harian lepas ini wajib tapi nominalnya proporsional. Sedangkan untuk paruh waktu sama juga wajib dan proporsional. Terus hak cuti tahunan untuk full time ini mempunyai hak cuti tahunan sebanyak 12 hari per tahun setelah 12 bulan kerja atau 1 tahun kerja. Kemudian untuk yang harian lepas di sini proporsional itu jika menjadi tetap. Sedangkan untuk paruh waktu itu juga proporsional. Kemudian untuk full time ini biasanya cocok untuk posisi yang tetap atau yang membutuhkan intensitas yang panjang waktunya. Sedangkan untuk harian lepas ini biasanya untuk tenaga tambahan musiman atau proyek atau mungkin ada suatu kegiatan produksi tambahan di waktu-waktu tertentu. Kemudian kalau untuk part-timer di sini pekerjaannya fleksibel atau sampingan. Kemudian selanjutnya adalah apa perbedaan hak karyawan dengan status PKWTT dan PKWT yang berakhir masa hubungan kerjanya dengan perusahaan. Sebutkan perbandingan tersebut dengan rinci. Untuk PKWTT yaitu pekerja tetap, ketika berakhirnya suatu kontrak kerja karena PHK, itu karyawan berhak mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja atau UMK, upah masa kerja dan penggantian hak atau upah penggantian hak UPH. Sedangkan untuk PKWT atau pekerja kontrak itu ketika kontraknya habis, karyawan tidak mendapatkan pesangon, melainkan hanya mendapatkan uang kompensasi kontrak dan THR jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk PKWTT maupun PKWT ini kedua posisi ini itu sama-sama berhak atas BPJS dan THR selama bekerja telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.